Hari ini kita akan ngebahas tentang si Xbox ya, sebuah perusahaan game dari Microsoft yang kayaknya cukup menarik untuk dibahas gitu ya. Tapi skrip yang ada di depan gue ini adalah dua skrip yang berbeda tapi gue gabung jadi satu. Jadi kalau tiba-tiba lompat mendadak ya maafkan lah. Tapi merasa ada cukup menarik apa yang dilakukan oleh Xbox dan gue masukin aja dua-duanya. Jadi kalau bingung di tengah jalan ya wajar aja ya. Jadi di beberapa waktu yang lalu itu gue tuh sempat ngebaca ya satu artikel di web Vietnam. Kenapa gue tahu itu web Vietnam gitu itu karena kayaknya ada bahasa Bang Teng Men gitu-gitunya gitu di bagian-bagian atasnya di header-headernya gitu lah. Antara Vietnam atau Thailand nggak tahu lah. Itu adalah website dari iPrice di mana bahasan yang dibaca itu cukup lumayan menarik. Dia tuh ngebuat sebuah analisis ya. Jadi si iPrice ini tuh ngebuat sebuah analisis kepada 1,5 juta searching untuk online shopping di Asia Tenggara, tambah Hong Kong. Hasilnya cukup menarik. Hasilnya waktu itu berarti kan pada saat dia melakukan research ini, dia itu belum keluar PS5 maupun Xbox One Series kayaknya. Jadi yang diambil datanya itu kebanyakan Nintendo Switch, PS4 dan Xbox One. Dari data yang terlihat gitu ya, dari data-data yang ada itu bahwa pada saat lagi tahun 2020 itu bahwa khususnya Indonesia ya, di Indonesia itu pencarian pertama untuk online shopping itu adalah di PS4, yang kedua di Nintendo Switch dan yang ketiga ada di PS3. Nggak ada Xbox One-nya. Jadi ini bisa menjadi sebuah pernyataan yang cukup jelas ya bahwa negara Indonesia adalah negara PlayStation. Jadi wajar PlayStation hadir ada di sini. Karena dari searching online shoppingnya aja itu PS4, Nintendo Switch sama PS3 gitu. Ya mungkin sekarang berubah jadi PS5, mungkin PS4, PS5. Mungkin kalau sekarang apa? PS5, Nintendo Switch, PS4. Pokoknya ada lah. PS3-nya nggak ada, Xbox-nya tapi tetap nggak masuk. Kalau sekarang, ya. Berbeda dengan negara lain yang dimana tuh Xbox tuh masuk ke Xbox One tuh masuk ke pencarian 2 atau 3 gitu. Hanya di Indonesia sama di mana satu lagi? Thailand ya kalau nggak salah. Hanya di Indonesia sama di Vietnam yang nggak masuk ya. Sedangkan Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura itu masuk ke jajaran 3 besar lah. Ada artikel yang gue baca juga ya, kenapa si Xbox itu gagal untuk penetrasi ke si Asia ini kalau dari artikel yang tadi lo baca soal masalah searching online-nya. Bahkan gak cuma di Asia, kayaknya secara globalnya di Asia gitu. Gue bawa ke Asia dulu ya. Dan itu dikarenakan ada beberapa hal, yaitu satu itu adalah kulturnya. Jadi kita tuh dekat dengan kultur salah satu negara, yaitu adalah negara Jepang. Yang kedua, ternyata kita dekat juga dengan kultur negara Cina. Ya mungkin karena Cina nggak ngeluarin konsol ya, tapi dia ngeluarin Tencent ya. Tencent itu di mobile, tapi lu perhatiin deh, iya kan, Tencent sama Jepang gitu. Jadi ada dua itu yang kultur kita tuh Asia itu dekat dengan kulturnya Jepang dan kulturnya Cina. Makanya jangan kaget juga ya kalau misalkan kalian ngelihat bahwa banyak para wibu gitu maksud. Karena kultur Jepang tuh kuat sekali gitu. Nggak jarang kan yang coba deh jumlah perbandingan cosplay Iron Man sama cosplay Genshin Impact gitu misalkan. Atau cosplaynya One Piece gitu maksud gue. Pasti lebih banyak One Piece gitu. Nah itulah kultur yang dibangun gitu. Jadi makanya banyak wibu di sini ya. Tapi itu wajar lah karena kalau dilihat itu shifting soal masalah game ya. Itu kita bisa trace back ke belakang yang suatu hari gue akan coba bawakan apa yang terjadi di tahun 85. Yang dimana akhirnya shifting game barat berubah tuh menjadi shifting game ke Jepang-Jepangan. Jadi kalau misalkan kalian mikir kayak, Bang kenapa gamenya itu seakan-akan Asia tuh game Asia banget, game Jepang banget yang di ini. Karena memang sebagian besar waktu game itu besar di shifting ke Jepang-Jepangan dibandingin ke barat-baratan. Mungkin pada saat era PS3 kali ya, baru mulai ada shifting sedikit-sedikit ke arah ke barat-baratan gitu. Nah, jadi itu hal yang wajar ya. Dan itu juga terjadi di seluruh dunia gitu. Dan ketika pada saat Xbox hadir gitu ya, itu kan ngebawa pride-nya orang barat gitu. Ya di barat aja udah. Asia tuh gak kena tepaan gitu waktu pada saat lagi Xbox One Xbox original pertama kali rilis gitu.
Jadi kalau bisa dilihat tuh, bahwa ternyata dengan, case ini bahwa penetrasi Xbox itu tidak bisa masuk ke pasar Asia. Kita udah bisa lihat lah bahwa dulu tuh Xbox juga berusaha sekali masuk ke pasar Jepang, bahkan eee, mengeluarkan juga Xbox 360 yang di mana di Xbox 360 itu bisa dibilang penjualan yang peer to peer untuk sama PS4. Tapi ternyata di Jepang sendiri itu Xbox 360 juga gagal gitu. Kalau di Asia sendiri penjualan Xbox 360 juga rasanya tidak sebesar penjualan di US gitu. Berapa banyak sih dari kita yang pada saat era itu bener-bener megang Xbox 360? Cukup banyak karena memang per-perannya tuh kuat banget. Jadi penjualan mereka berdua tuh kayak 80 sama 80-an juga gitu ya di dunia gitu, PS3 sama Xbox 360. Tapi secara Asia sih PS masih jauh, apalagi ketika akhirnya di late terakhir dari PS3 itu akhirnya ngebom. Kalau orang bilang tuh ngehancurin kejayaan Xbox 360 bertahun-tahun. Akhirnya disitulah PS3 udah mulai melewati. Late bloomer PS3 ya. Nah, kita bisa lihat juga kalau penetrasi yang dibangun dari konsol itu tidak cukup berhasil karena di Singapura itu di sebelum tahun 2020 itu distributor Xbox One itu di Singapura tuh ditutup. Tapi menariknya adalah setelah Xbox One X dan S rilis, distributor tersebut tuh aktif kembali. Tapi berubah nama menjadi Xbox SEA Games ya. Menjadi Xbox SEA Games yang dimana itu bukan distribusi konsolnya, tapi lebih ke distribusi Game Pass. Jadi Game Pass itu sudah ada di pasar Asia gitu karena emang dibuka distributornya tuh ada di Singapura. Kalau nggak percaya cek aja di Facebook ya. Di Facebook kalau lo lihat tuh di Xbox Game Pass-nya Xbox Game Pass yang di Singapura itu ngebahasnya tuh Xbox Game Pass PC semua sih. Coba perhatiin deh, lihat deh. Nah, keunikan pergerakan Game Pass ini juga cukup menarik di Asia gitu. Berbeda dengan di US gitu. Karena kalau lo perhatikan sendiri di Indonesia khususnya, Xbox Game Pass ada nggak di Indonesia? Ada, tapi Xbox Game Pass PC. Nggak ada Xbox Game Pass konsol. Kita bisa beli ya dengan harga kurang lebih berapa? 50.000 sebulan untuk subscription-nya Xbox Game Pass PC. Tapi kita tidak menemukan region Indonesia di Xbox konsol. Dan kalau lo cari di region-region yang masuk Xbox Game Pass, lo akan lihat list negara sangat banyak sekali, tapi semua Xbox Game Pass PC yang masuk ke region tersebut, tidak semua Xbox konsol masuk di region yang sama. Jadi kayak Indonesia masuk PC, konsolnya enggak. Misalkan di mana? Di Malaysia masuk PC, konsolnya enggak gitu. Misalkan ya. Tapi kalau lo lihat aja, lo searching aja, itu Xbox PC-nya masuk ke banyak negara. Tapi Xbox Game Pass konsol itu tidak masuk di region negara tersebut padahal ada Game Pass PC-nya gitu. Nah, itu yang terjadi ya di Asia gitu. Jadinya setelah ngelihat itu, gue cukup lumayan aneh sih dengan treatment yang dilakukan gitu oleh si Xbox ini. Jadinya tuh gue ngerasa bahwa si Xbox Series S maupun Xbox Series X ini itu dibangun atau dibuat itu adalah sebagai sebuah penunjang dari Xbox Game Pass. Jadi kalau misalkan kalian yang sekarang punya Xbox Series S, kalian tidak akan membeli Xbox Series S kalau kalian nggak ada Xbox Game Pass. Karena Xbox Series S ataupun Xbox Series X itu tanpa Game Pass itu adalah sebuah kotak mini kulkas gitu atau sebuah desktop gitu. Ya, kalau dilihat gitu. Nah, Xbox Game Pass inilah yang menjadi nilai jual yang sangat kuat oleh si Xbox. Berbeda dengan Nintendo dan PS5 gitu ya. Kalau misalkan Nintendo dan PS5 itu kan selalu yang bicarain tuh konsolnya gitu. Kayak misalkan Nintendo Switch 2 kapan, apa enggak Nintendo Switch Pro kapan, atau PS5 Pro kapan rilisnya. Bang, mendingan beli PS5 sekarang apa nunggu Pro dulu gitu. Tapi kalau Xbox konsol Series S dan X itu nggak dibicarain kayak gitu. Xbox konsol Series S adalah konsol yang murah banget untuk bisa mainin Xbox Game Pass dengan jumlah library yang banyak banget gitu. Tapi kalau kalian merasa kurang ya beli Xbox Series X dengan power yang lebih kuat bisa sampai 4K. Gitu-gitu aja.
Nggak ada yang membicarakan si konsolnya secara spesifik gitu. Dia itu akan menjual si Xbox Game Pass-nya. Lo beli S karena ada Game Pass, nggak rugi. Berbeda dengan Nintendo ataupun PS5 gitu yang kayak guys, lo beli PS5 karena nanti keluar Spider-Man, ada ini, ada itu. Beli PS5-nya guys, beli PS5-nya guys gitu. Nintendo Switch nih, Nintendo Switch. Jadi Nintendo Switch-nya dulu. Jadi kelihatannya mirip, tapi approach-nya itu berbeda. Yang satu bicarain Game Pass-nya atau subscription dulu baru ke konsolnya, dan itu sebagai complementary kayaknya. Karena dia juga termasuk ada di Game Pass PC ya. Tapi ya kalau yang satu lagi tuh selalu bicarain tentang si konsolnya dulu. PS5 dan Nintendo Switch. Jadi itu benar-benar gue kerasa berbeda di situ ya. Dan kalau misalkan teman-teman lihat kalau lo scroll ke bawah sedikit nih di video-video Repsol, itu ada salah satu gue sempat ngebahas bahwa perihal konsol di awal-awal perilisan itu tuh selalu rugi dari Xbox maupun PS, kecuali Nintendo ya. Itu emang nggak beda gitu ya. Dan gue rasa Xbox tuh juga bisa dibilang tuh mengalami pukulan yang keras lah terhadap penjualan terhadap konsolnya sendiri, terhadap Nintendo Switch dan juga PS4 pada saat itu. Dimana PS4 itu bisa nyentuh akhirnya sampai di 117 juta unit. Nintendo Switch di akhir tahun 2020 sudah terjual 67 unit. Sedangkan Xbox One sampai tahun 2020 data yang terakhir itu hanya terjual sampai di 50 juta unit. Bayangkan Nintendo Switch itu baru keluar 3 tahun gitu. Dan itu bahkan udah melebihi penjualan dari Xbox One pada saat itu. Yang dibilang ya memang tidak berhasil gitu ya. Tapi ya 50 juta tetap banyak. Tapi kalau dibandingkan dua pesaingnya ya tetap kalah gitu. Makanya kalau menurut gue tuh sudah cukup lumayan sewajarnya bahwa Xbox tuh bukan meninggalkan lah ya, tapi lebih menomorduakan atau tidak memprioritaskan si konsolnya ini. Atau hardware-nya ini dan lebih berfokus kepada subscription-nya ini, di mana Xbox Game Pass ini lahir kan pertama kali tuh di era konsol ya, dan gue rasa Xbox juga nggak menyangka bahwa akan seperti ini nanti berkembangnya gitu. Ini gue rasa di tengah jalan baru terjadi strategi bisnis yang berubah di tengah jalan ketika pada saat Xbox Game Pass ini ternyata memberikan nilai tambah terhadap konsolnya juga, dan juga memberikan nilai tambah terhadap penjualan atau pemasukan keuntungan untuk Xbox dibandingkan kalau mereka nggak bikin Xbox Game Pass gitu. Ini adalah langkah yang tepat yang dilakukan oleh Xbox kali ini ya. Dan nah, di sini tuh gue juga catat ya bahwa menarik sekali ketika kita ngomongin soal masalah Xbox Game Pass ini. Kan dia awalnya tuh keluar di konsol dan akhirnya masuk ke PC kan. Langkah tepat banget dilakukan oleh Xbox untuk memasukkan Xbox Game Pass tuh ke dalam PC. Karena pengguna dari PC gamer itu diestimasi sejumlah sekitar 1,75 miliar pengguna. Berbanding kan konsol itu bisa dipotong hampir setengahnya kurang ya. Kalau nggak salah sekitar 600 jutaan pengguna gitu untuk versi konsol gitu ya. Jadi pasar yang dipegang oleh Xbox Game Pass PC ini tuh jauh lebih besar banget gitu. Dan cara dia masuk itu menurut gua juga si Xbox ini tuh juga cukup lumayan menarik gitu. Karena dia daripada ahli-ahli mereka dia bersaing gitu ya. Kan kita lihat ya, Steam itu adalah salah satu platform terbesar di dunia untuk masalah PC gaming gitu. Dan kita lihat bahwa ada beberapa yang coba untuk datang dan mencoba melawan kan. Salah satunya misalkan kayak Epic Games, ada GOG juga, ada itch.io dengan masing-masing keunggulannya sendiri-sendiri. Datang juga EA walaupun dia ada subscriptionnya juga gitu ya, tapi ya gamenya segitu aja, harganya mahal. Ya. Dan ada Ubisoft juga yang masuk dan suka memberikan diskon-diskon yang cukup besar juga gitu ya Tapi Xbox Game Pass itu datang dengan memberikan sebuah subscription dan dia itu tidak bersaing dengan sistem. Berbeda dengan kayak Xbox, lo ngelihat kayak Xbox dengan PlayStation gitu ya. Si Xbox dengan PlayStation itu kan intens dan tegang gitu mereka berdua tuh ya. Tapi Xbox Game Pass itu dengan Steam itu bersahabat gitu. Kita bisa lihat ya, kalau misalkan kalian tipe orang yang gak suka subscription gitu ya, kalian bisa menemukan game-game first party dari Xbox di PC di Steam.
Dan harga diskonnya juga gila-gila banget gitu. Bukan kayak, jadi kalau lo lihat sekarang tuh lagi ada Steam sale kan, Steam sale summer. Lo kalau perhatikan harga-harga game first party-nya si Xbox itu harganya tuh rendah-rendah juga gitu loh. Harganya tiba-tiba 77.000, harganya 150.000, harganya bukan harga yang absolut gitu. Yang harga triple A yang harga itu 700, harganya 800.000. Oke. Kayak Flight Simulator harganya 1 juta di diskon jadi 500.000 gitu ya. Tapi maksud gue, dia memasukkan game-game yang dia punya dan masukkan kepada Steam. Jadi mereka berdua nggak berantem gitu. Ini gue masukin juga ke Steam. Dan memang di awalnya itu kan bukan karena mereka tuh bersahabat, karena pertama kali yang dilakukan tuh adalah si Xbox ini masuk ke Steam dulu kan. Barulah Game Pass masuk ke PC. Tapi ternyata itu tidak membuat mereka tuh jadi saling berantem gitu. Jadi ekosistemnya tuh tidak berantem lah ya, berjalan seiringan. Nah, kita lihat juga ya di beberapa waktu terakhir ini juga Xbox tuh melakukan banyak pembelian besar ya. Dan cukup ramai di berita-berita untuk dunia game soal pembelian soal Activision Blizzard. Nah, hal ini tuh gue menarik untuk gue lihat tuh dari beberapa sisi gitu ya. Pertama dari sisi gamer, kalau gue melihat apa yang sedang dilakukan gitu ya. Dimana tuh kalau misalkan terjadinya pembelian Activision Blizzard ini tuh sebenarnya memberikan harapan kecil kepada para gamer-gamer sebenarnya ya, yang mungkin menginginkan IP-IP besar itu tetap berjalan gitu, tetap bisa dikembangkan ya. Kalau kita tahu ada beberapa game yang besar-besar namanya, Call of Duty, Diablo dan yang lain-lain, dan mungkin saja ketika terambil atau terakuisisi oleh Microsoft itu bisa dimasukkan sebagai first party mereka atau salah satu game unggulan mereka yang masuk ke Xbox Game Pass gitu. Dimana kita berarti bisa mengakses jauh lebih murah. Lo bayangin dah, Activision Blizzard tuh apalagi mahal-mahal bro. Activision Blizzard itu lo kalau lo lihat ya, lo coba buka Battle.net store-nya tuh mahal-mahal gamenya juga. Nah kalau misalkan kita diberikan sebuah akses ketika kita bisa memainkan game-game tersebut ternyata di dalam Xbox Game Pass, itu kan jatuhnya untuk kita as a gamer kan jadi sebuah pilihan yang menarik ya, karena harganya jauh lebih murah gitu. Nah, terus juga untuk beberapa, gue tuh merasa ya, gue pada saat lagi ngelihat apa yang terjadi dengan Starfield gitu ya, gue tuh merasa bahwa ada beberapa nama besar IP yang tertidur di nama-nama dari Activision maupun Blizzard itu, yang mungkin saja itu akan bisa dibangkitkan oleh Xbox Game Pass gitu. Kita bisa lihat Starfield yang mungkin sempat kayak nggak ada beritanya, cuman teasing doang, bahkan mungkin beritanya udah diem dan orang mikir ya udahlah nanti aja, tiba-tiba sekarang muncul, tiba-tiba rilis trailer, tahun depannya udah rilis tanggal rilis date-nya dan sebentar lagi akan rilis gitu. Jadi kita juga bisa berharap sebagai gamer bahwa Xbox Game Pass ini membawa perubahan atau sebuah suntikan yang bagus untuk Activision Blizzard untuk membangkitkan IP-IP dengan nama besar yang tertidur gitu. Ya lu bisa cari tahu lah kira-kira nama-nama besar apa yang tertidur kira-kira di Activision Blizzard. Nah, dari sisi bisnisnya, dari sisi bisnisnya itu atau dari gaming industrinya tuh ada beberapa hal yang pro kontra gitu ya, sepertinya. Buktinya kan ada perlawanan dari PS dan juga dari FTC ya, yang mencoba untuk ngeblok pembelian tersebut agar tidak terjadinya monopoli, dan persidangan yang sepertinya sangat seru sekali karena banyak banget hal-hal yang selama ini mungkin hanya ada di balik layar akhirnya terungkap di persidangan, dijadikan sebagai bukti-bukti dan yang lain-lainnya. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa cari di artikel-artikel game atau beberapa YouTuber juga udah ngebahas tentang perihal tersebut gitu ya. Tapi gue rasa ya kayak salah satu tuduhan soal masalah monopoli yang akan dilakukan itu, gue rasa sih, gue pribadi ya, gue melihatnya tuh tidak akan dilakukan sih oleh si Xbox ini sih. Misalnya kayak COD gitu ya, yang ditakutin nanti jadi eksklusif misalkan hanya untuk seperti Starfield gitu, misalkan seperti hanya di Xbox Game Pass dan PC doang gitu. Gue rasa kalau itu dilakukan oleh Xbox sih, gue rasa itu sebuah tindakan yang bodoh menurut gue. Itu adalah tindakan yang bodoh karena berapa besar revenue yang akan bisa dihasilkan dijual secara retail di PlayStation gitu ya, maksud gue ya, dibandingkan dia harus masukkan itu ke dalam Xbox Game Pass dengan pendapatan yang sampai detik ini gue belum menemukan
artikel yang atau jurnal bisnis atau jurnal ekonomi yang tepat untuk membahas tentang OTT dari bisnis subscription, supaya menjadi sebuah gambaran apakah menguntungkan atau tidak gitu soal masalah si Xbox Game Pass ini. Tapi itu satu hal yang menarik untuk dicari tahu gitu ya. Sampai sekarang gue belum bisa memberikan pendapat gitu. Dan bahkan kayak kemarin tuh sempat ada yang ngomong, kayak Jim Ryan tuh sempat ngomong kayak beberapa developer tuh sebenarnya nggak suka dengan masuk ke Xbox Game Pass. Gue pernah baca satu artikel yang menarik 3 tahun yang lalu mungkin, atau 2 tahun yang lalu ketika Xbox Game Pass sedang gencar-gencarnya juga ya. Jadi ada 3 pendapat dari 3 developer yang berbeda. Jadi developer yang pertama mengatakan bahwa senang ketika mereka masuk ke Xbox Game Pass, yang kedua itu merasa biasa-biasa aja gitu ya, dan yang ketiga itu merasa dirugikan gitu. Dan mereka pendapatnya masing-masing tuh valid gitu, karena developer yang gamenya itu belum tahu akan. Jadi ada beberapa developer game indie yang ketika mereka masuk ke baru mau rilis dan akhirnya diambil secara OTT oleh si Xbox Game Pass ini, dia itu alih-alih dia menunggu apakah gamenya itu akan laku atau enggak gitu ya, dia tuh langsung mendapatkan dana segar dari Microsoft yang sekali lagi gue nggak tahu karena belum ketemu jurnal bisnisnya, tapi intinya tuh mereka akan mendapatkan dana segar berapapun jumlahnya itu. Jadi dia udah dapat kepastian uang yang akan dia dapat dari masuknya dia ke dalam Game Pass. Tapi di satu sisi yang dia bilang ada satu developer yang biasa-biasa aja, karena ternyata pada saat dia masuk ke Game Pass dia dapat dana segar, tapi ternyata gamenya itu tuh mendunia dan laku banget gitu. Dan ternyata itu mengurangi pendapatan dia kalau itu dijual secara retail gitu. Nah ini hal yang pro kontra, dan yang terakhir itu bilang kurang cocok kalau misalkan mereka tuh adalah game-game yang bisa dibilang tuh cukup punya nama yang besar dan bisa dibilang harganya sendiri itu tidak cocok gitu dengan apa yang ditawarkan oleh Xbox. Balik lagi sekali lagi, pendapat ini tuh tidak bisa dijadikan sebuah landasan, karena sekali lagi untuk jurnal pembahasan perhitungan ekonominya atau pembahasan jurnal bisnisnya soal masalah OTT subscription sendiri gue belum bisa menemukan, jadi nggak bisa benar-benar dipastiin gitu ya. Wah jadi ngebahasnya sana cuk. Iya kan? Gitu. Nah kembali lagi kayak misalkan tadi, gue rasa bodoh kalau ketika COD itu tidak dibikin eksklusif, karena pengguna COD di PlayStation 5 tuh sangat besar sekali gitu, cukup lumayan besar gitu. Berapa market share-nya gue kurang tahu, tapi cukup besar yang membuat PlayStation jadi cukup lumayan takut. Karena walaupun Microsoft bilang gue nggak akan pindahin kok, tapi Microsoft punya kekuatan untuk tidak memasukkan itu gitu kan. Jadi itu menjadi ketakutan sendiri untuk PlayStation. Tapi kayaknya akan jadi kebodohan sih kalau dia tidak masukkan. Terus daripada itu, selain itu juga kita bisa lihat lah dari Activision Blizzard, kalau lo buka homepage-nya itu, dia tuh memiliki game-game di bawah naungan mereka tuh yang punya revenue yang baik loh. Kayak misalnya kita lihat dari COD penjualannya bagus, COD Mobile bagus, Diablo good, Diablo Mobile gila gitu. Dan jangan dilupakan juga ada beberapa game yang dikeluarkan, ada satu game yang dikeluarkan dari Kings Game ya, yaitu adalah Candy Crush ya. Dimana Candy Crush itu memiliki 8 game mobile yang related sama Candy Crush dan memiliki jumlah download yang besar guys. Jadi itu dari sisi perhitungan bisnisnya juga bagus banget. Bayangkan aja ya. Dan dari sisi aksesibilitasnya loh, bayangkan aja Xbox itu tanpa dia ketahui atau mungkin dia ketahui gitu ya, dia tuh sekarang memiliki IP besar untuk PC dan konsol, dan juga memberikan akses besar juga kepada bisnis mobile kayak COD Mobile, Candy Crush, Diablo yang udah teruji di mobile gitu. Istilahnya tuh itu menjadi satu hal yang besar juga gitu. 17.55. Suara-suaranya udah mau azan nih. Oke. Yang terakhir guys, Yang terakhir adalah dari sisi brand atau stakeholder ya. Bisnis game yang ini tuh bisa dibilang adalah salah satu bisnis yang besar di dunia gitu. Revenue-nya kita tahu adalah revenue yang besar sekali. Dan pembelian Xbox ini tuh membuat si Xbox ini menjadi 3 brand besar game di dunia. Dari Tencent, PS, dan juga Xbox. Dan pastinya juga itu memberikan peningkatan brand kepada Xbox ini dan juga kepada para investor dan juga para stakeholder di Microsoft, bahwa pembelian besar ini adalah langkah yang bagus untuk jangka panjang. Dan apakah ini akan mempengaruhi nilai saham dari Xbox di kemudian hari dalam waktu kurun 5 tahun ke depan, kita nggak pernah tahu. Tapi dari sisi brand dan dari sisi investasi itu terlihat sangat baik sekali ya.
Memang pembahasannya agak cukup jadi panjang-panjang dan meranah ke ranah-ranah kemana-mana ya. Tapi intinya adalah kerja keras Xbox ini untuk masuk pasar Asia dan dunia secara menyeluruh gitu ya. Bahkan rumor-rumornya bahwa Xbox itu bakal ngebeli Sega. Yang dimana itu adalah salah satu langkah agar Xbox itu jauh lebih mudah untuk diterima di pasar Asia gitu guys ya. Itu menjadi hal yang menarik untuk kita lihat ke depannya soal masalah si Xbox dan juga Xbox Game Pass-nya ini. Hari itu ini aja yang gue bahas. Sorry kalau misalkan agak sedikit tadi mulai ini udah mau maghrib guys. Ya. Tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin ada beberapa hal yang gue secara pribadi kurang masukkan atau mungkin ada beberapa hal yang kalian bisa tambahkan. Silakan berdiskusi dengan sehat di kolom komentar and I'll see you next time, Bush. Bye bye.